Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma illam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka hiya usa'uli. Kun lana wa la takun alaina zidna wa la tanqusna. Wansurna wa la tansur alaina birahmatika astaghitsu min adabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. La tanza' minni salihan ma ataitani wa zidni min. Alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Ta'alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna fahmal anbiya wal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa barakatuh ulumi wa bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala. Setelah beliau membahas agar kita tidak memandang pandangan makhluk kepada kita, tapi justru kita alihkan, ini adalah sesungguhnya pandangan Allah kepada kita. Kalau makhluk sedang baik sama kita, ini Allah sedang baik sama kita. Makhluk lagi nggak baik sama kita, ini Allah sedang tidak baik-baik saja dengan kita. Ketika ada orang sayang, ada orang peduli, ada orang, Masya Allah, begitulah Allah lagi sayang dan peduli sama kita. Dan saya 3 hari ke depan nih sangat-sangat on fire gitu. Udah sekarang dalam hidup itu udah cuman bisa syukur gitu. Saya bilang sama Biu tuh, nggak kebayang 10 tahun ke depan, nggak kebayang. Bahwa hari demi hari Allah kasih kejutan. Nah, saya di kantor tuh, oh ini Ustaz Iqbal banget. Insya Allah. Dari pagi cerita-cerita di masjid. Ternyata ada yang datang, saya mau tuh. Saat Lili juga jadi kemana-mana. Senang bisa nolongin orang tuh senang gitu. Harus ditanam dalam diri seperti itu. Dan Allah akan datangkan nanti. Udahlah, ini saya sama Bang Beri ini 3. Stephen, ilmu pikiran, ilmu finansial, Mas Per. Ya orang ini semua sekarang nggak lengkap. Ya termasuk sama PPA spiritualnya kan. Nggak lengkap, nggak cukup spiritual doang. Dia bingung deh kalau nggak kenal dirinya kan. Kenal diri juga bingung kalau nggak kenal yang paling mahal dalam diri. Udah kenal semuanya yuk. Ikut PPA kenal Allah. Ikut Stephen, ikut ilmu pikiran, kenal diri. Ya nggak? Akhirnya duit. Dikasih jalannya paling enak. Ini mau dipaketin nih. Ini bisa jadi training khusus nih. Kita buat aja trainingnya. Kalau nggak kita naikin ke Mas Randy. Dan semua buku pikiran saya mau saya bawa hari ini sama Bang Beri kemarin sepanjang jalan. Perlu banget orang dengan ilmu ini. Sekarang Bang Beri itu lagi ada utang 2,6. Itu pasti karena pikiran, Bang. Orang kan taunya hukuman, bukan, ini pikiran. Kayaknya benar, apa tuh Pak? Saya dari 2019 tuh hidup tuh udah tenang banget, nyantai, enak. Dalam hati tuh kepikiran, hidup nggak ada tantangannya ya. Hati-hati. Kok hidup lempeng-lempeng aja ya, kok nggak ada gejolaknya. Nantang.
Begitu doang, bukan dihukum, diminta. Allah tuh diminta. Cakep. Dan semua kekurangan-kekurangan kita di pondok nanti kita dibantu, diawasi sama beliau. Beliau ini 8 tahun di Sinarmas, perusahaan kelas dunia, orang Cina nomor 1 kaya di Indonesia. Gitu ya. Jadi iya, Allah tuh deket banget, Allah tuh baik banget. Nah, kita harus sampai ke sana. Kita harus sampai ke sana. Udah kayak saya udah kebayang, masa depan saya udah kebayang, Mak. Dan itu murni sayangnya Allah, baiknya Allah. Dan ini ya sedikit banyaknya dari pikiran yang udah saya tata. Ya, tahun ini 1 miliar pertama saya ya. Sebulan saya mau punya uang 100 juta minimal gitu. Jadi kebaikan untuk banyak orang. Dan ternyata nggak ada yang semangat saya itu belum ada. Saya jadi betul-betul yang semangat saya itu belum ada. Saya jadi betul-betul orang punya Allah, terus dia malah ngaku punya sendiri, kan dicabut sama Allah. Dan alhamdulillahnya saya udah lewat semua yang begitu-begitu gitu. Jadi Masya Allah, udah ngerasain enak aja hidup. Nah, kita nggak bisa melenyapkan makhluk dari dalam diri kita kecuali dengan cara kita harus benar-benar kenal Allah. Maka beliau menyampaikan dalam hikmah ini, man harafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang benar-benar kenal Allah, dia akan menyaksikan Allah pada segala sesuatu yang dia hadapi. Nah, termasuk ini saya punya kalian, saya punya Pak Haji, saya punya Pak Tamon. Ada semua ya minta kita ke Allah. Dan dari dulu saya nggak punya pikiran ribet gitu. Saya tahu semua orang itu baik, ada gitu. Walaupun pada prakteknya nggak semua orang baik, tapi di pikiran saya orang itu baik semua, dan itu sama Allah direkam gitu. Sehingga nggak ada apa-apa itu. Nah, tapi kita yang lama itu, orang itu harus diinin dulu, ini dipetain dulu. Nah, ini kayak mau perang aja. Kita harus kuasai dulu petingginya gini, ngapain? Nah, itu pikirannya begitu ya begitu jadinya. Kalau saya enggak, udah. Malah yang baik, jangan punya kepentingan. Lakuin yang terbaik sama masyarakat. Siapa yang kenal Allah benar-benar, dia akan menyaksikan Allah ada pada segala sesuatu. Ada pada pesantren kita, ada pada diri kita, ada pada anak dan istri kita. Wa man faniya bihi ghaba min kulli syai'. Siapa yang fana dengan Allah, hancur dirinya, lenyap dirinya di hadapan Allah, maka dia akan lenyap dari memperhatikan segala sesuatu. Yang ada cuma Allah. Wa man ahabbah lam yu'thir alaihi syai'a. Siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, dia tidak akan memprioritaskan yang lain di atas prioritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah tentang Allah itu udah nggak ada lagi yang lain. Siapa itu ya? Nabi Muhammad SAW mau dibunuh kayak. Nah, wa hadza 'alal maqam yani. Al-ma'rifah wal mahabbah. Allah ma'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah. Ma'rifat adalah kita menyaksikan Allah dan kita hilang perhatian kita dari memandang, memperhatikan selain Allah. Selain Allahnya masih kelihatan, tapi semua pergerakan yang selain Allah itu ya Allah semua. Nah, itu ma'rifat. Kalau fana nggak begitu. Mana ngelihat apa semua? Nah, semua nggak ada. Semuanya Allah semua. Bukan Allah ada di sebalik itu, tapi pandangan dia ini semuanya Allah gitu.
Sehingga kadang-kadang orang seperti ini udah nggak peduli sama orang. Kalau orang ma'rifat nggak begitu, dia peduli orang. Dia dekat sama orang, dia peduli sama lingkungan, dia peduli sama umat. Dan menyikapi semuanya, ini semuanya digerakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ma'rifat. Nah, ini maka dibedakan nih. Ya. Al-arif wal fani. Arif billah itu yuthbitul asya billah. Mengkaitkan, menetapkan segala sesuatu itu dengan pertolongan Allah. Orang yang fana itu dia tidak menetapkan sesuatu selain Allah. Apa-apa tuh Allah aja. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengganggu hubungannya sama Allah, mungkin bisa ditinggalin. Kan ada kan orang yang fana sama Allah udah sholat aja. Ngapain sih yang lain, yang ada cuman Allah. Jadi fokusnya itu ke Allah aja, yang kadang-kadang membuat dia bisa melepaskan hal-hal yang lain yang dia anggap tidak ada kaitan dengan Allah. Tapi arif billah itu nggak begitu. Semuanya di balik semuanya ada Allah. Ngapain ditinggalin? Di balik anak ada Allah, di balik istri ada Allah. Maksudnya ada perintahnya Allah, ada sayangnya Allah, ada larangannya Allah di situ. Nggak boleh kan anak digamparin, anak dibentakin wae, anak dimarahin aja. Ya, sehingga arif billah ini dia bisa melihat kudrahnya Allah dalam seluruh yang dia lihat, dan dia bisa melihat hikmah di balik itu. Kalau fani nggak bisa, dia hanya melihat kudrahnya Allah aja. Ya. Orang yang fana itu masih orang yang sair, orang yang dalam perjalanan menuju Allah. Arif billah ini orang yang mutamakin wasil, yang sudah mantap, yang udah sampai ke Allah. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan, siapa yang mencintai Allah, dia tidak akan melebihkan sesuatu apapun di atas kepentingannya Allah. Walaupun dia harus mati karena itu. Ya. Nah, sebelum makom fana itu ada makom mahabbah. Ma'rifat itu adalah makom tertinggi. Sebelum ma'rifat itu ada makom fana. Dan sebelum fana ada makom mahabbah. Jadi begitu urutannya. Bisa nggak kita gunakan ini dalam bisnis yang kita jalani? Bisa. Ya, kamu ini bisnis cinta diri sendiri apa cinta Allah? Kalau cinta Allah udah nggak peduli orang udah. Saya begitu, saya kemarin saya datengin ke Ustadz Salman. Wah, itu mah orang tawarin bisnis apa aja insya Allah nggak mau. Saya nggak peduli. Karena saya lihat juga beliau juga ekonominya lagi nggak baik-baik aja. Kalau nggak baik-baik kan ada sesuatu. Udah nggak ada malunya. Ya, karena saya bergerak udah buat Allah aja sekarang. Orang ini di luar kelaparan, orang ini bingung, kena judol, kena judi, kena semuanya. Yang korupsi di atas, yang di bawah nipu, yang di bawah nyuri. Ini kita nggak sayang sama umat. Nah, kalau kita bisa sayang sama umat dan itu adalah representasi kita cinta sama Allah, udah kagak ada takutnya hidup. Bodoh mau dibilang apa, kan dibilang apa, nggak ada peduli. Nah, kalau kita udah bisa begitu sama Allah, nanti saya makanya nerangin fana sama ma'rifat agak bingung ya, kan kita belum sampai ke sana. Jadi kalau dikit-dikit cinta, insya Allah ini bisa dipraktekin gitu. Kalau emang kamu cinta Allah, sesulit apapun perjuangan kita hari ini, fokus saya dulu, jangan mikirin diri sendiri melulu. Sama, saya kalau mikirin diri sendiri ya mendingan gak usah ngurus pondok, apa yang gak ada duitnya.
urusan repot sana sini, kadang dicurigain lagi, kadang dianggap apa. Biarin aja. Kalau kita cinta Allah dengan cinta kepada umatnya Rasulullah SAW, udah nggak peduli udah. Dan kalau udah begini enak, apa-apa jadi ringan gitu. Dia nggak melebihkan apapun selain Allah, nggak melebihkan ucapan orang, nggak melebihkan kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya. Itu aja udah. Maka kata beliau, langkah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memilih seseorang hamba, ingin memarifatkan dia pilih agar orang itu bisa cinta sama dia. Ini yang kita rasain sekarang. Pokoknya aduh, kalau mau nangis menangis kali ya. Pokoknya udah tahunya terima kasih doang. Sehingga kata beliau, fala yazalu yalhaj bi dzikri. Maka orang ini tidak henti-hentinya, udah ingat Allah aja udah. Udah nggak nginget dirinya, udah ya Allah makasih, hidup kok indah bener gitu, kok indah banget. Walaupun orang bingung indah dari mana sih? Nah, itulah hati. Indah dari mana? Rumah masih ngontrak, mobil lagi rusak. Enggak. Hidup tuh indah banget. Wa yut'ib jawarihahu fi khidmatih. Badannya capek untuk berkhidmat kepada dia. Bang Beri itu kurang tidur, saya kurang tidur. Tapi seneng gitu. Bisa khidmat sama hambanya Allah. Wa yata'attash ila ma'rifati, haus pengen bener-bener kenal Allah. Itu aja doanya sekarang. Ya Allah jangan tinggalin, ya Allah pengen makin kenal, pengen makin dekat, pengen makin sayang, pengen makin rindu. Pengen makin romantis denganmu. Falam yazal yataqarrab ilai bin nawafil hatta yuhibbahul haq, sehingga dia menjalankan semua sunnah sampai Allah sayang sama dia. Itu makanya kita ngaji tentang sirah bagaimana bermuamalah gaya Nabi. Ya, sunnah itu banyak. Sunnah itu banyak. Sunnah itu bukan pakai siwak, pakai peci, bukan. Sunnah yang paling mahal itu sunnah dalam hati, walaupun jangan ada yang dipisahin. Nah, saya pakai belangkon aja ya jangan, lebih baik pakai peci. Pakai batik aja enggak, lebih baik ya gamis putih. Adapun orang mau jaga budaya adat bagus, tapi ada yang lebih bagus ikut sunnah, itu jangan kita pungkiri. Tapi di waktu yang sama kita mesti tahu, kan saya bilang kita nggak bisa sama secara zahir, nggak akan pernah bisa. Beda, Nabi itu insting sempurna, kita nih feeling, kamu yang ini nggak bisa. Tapi kalau hati daleman itu bisa. Apa dalaman Nabi? Mikir umat terus. Sayang, peduli, sedih kalau ngeliat umat sedih, susah. Itu kan? Surah, sirah, sarirah, mana yang paling mahal? Sarirah. Sirah kan perjalanan hidup Nabi. Ya Nabi ngaji, kita ngaji. Dia bilang, sarirah ini loh. Sayang sama umat, peduli sama umat. Pengen umat tuh gembira semuanya, pengen umat tuh masuk surga semuanya. Nah, itu yang mahal. Ya. Nah, kalau Allah, ini kan dia dibuat cinta dulu sama Allah gitu kan. Baru langkah selanjutnya, fa'idha ahabbahu afnahu an nafsih. Kalau Allah udah sayang sama dia udah dibuat fana sama dirinya. Udah nggak kelihatan kehebatan dirinya. Lah orang ngaji persiapannya dikit doang. Kadang-kadang juga kita belum ahli-ahli banget, tahu-tahu loh kok bisa nerangin ke sana ke sini ke sana kemin. Kemampuan kita apa adanya. Kok tahu-tahu ditangkap sama orang hebat sana, orang hebat sini. Lah kan ujungnya yang kelihatan cuma Allah. Lah orang kita kagak bisa begitu. Yang kita belum di kapasitas itu. Sehingga dia sudah lupa kepada dirinya. Akhirnya dia selalu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arrafahu fi kulli syai'. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya yang kekuasaannya, yang hikmahnya ada pada segala sesuatu. Udah ujungnya tuh ya itu tadi.
Akhirnya dia melihat Allah lah yang mengatur semuanya, Allah lah yang ada pada semuanya, Allah lah yang maha tahu dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu ya. Jadi man arafa billah, man arafa al-haq syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi wa ban kulli syai' wa man habba lam yuthir al syai'. Jadi tingkatan seseorang itu bagaimana? Dia itu nanti diberikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah cinta bagaimana? Ya udah ingetin dia terus. Dikasih keajaiban-keajaiban. Kalau udah begitu, ya tadi kita nih zalim, kita nih bodoh, kita nih banyak maksiat, kok dikasih istimewa? Akhirnya lupa sama diri sendiri. Ya beda kan sama orang semuanya dilengkapin, semuanya dihebatin, kemudian dapat yang hebat, yang ingat diri sendiri. Ini enggak. Para wali Allah enggak begitu. Biasa-biasa aja mereka kadang-kadang, tapi keberkahannya luar biasa. Akhirnya fana dengan segala sesuatu, termasuk dirinya. Udah nggak kelihatan semua, ada ini mah Allah semua. Setelah fana dengan Allah, maka akhirnya Allah sayang sama dia. Ketika Allah udah sayang sama dia, udah diliatin sama Allah. Ini loh aku di sini, ini loh aku. Kamu lihat anak kamu lihat pesantren kamu lihat nih alam semesta itu tuh aku semua. Sehingga melihat di mana-mana ada kekuasaan, ada hikmah yang Allah mau, kita akhirnya paham. Ya. Ketika orang itu sudah ma'rifat billah, ya, maka akhirnya apapun yang dia lakukan itu menjadi keberkahan karena lisannya, matanya, telinganya, pikirannya semua dijagain, semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia teorinya tuh kayak sulit, teorinya. Prakteknya satu aja. Ini saya bilang sering-sering. Jangan ada kepentingan selain Allah, udah gitu aja. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Jangan marah kepada siapapun. Jangan marah dengan keadaan apapun. Itu nanti ketemu Allah. Gimana caranya? Ya emang ilmu, nggak bisa enggak. Dulu kita setiap ada apa-apa, kita nyari hikmah. Sekarang nggak usah nyari hikmah. Ya tadi ilmu pikiran tadi, yang minta kita nyari hikmah. Ngapain nyari hikmah? Walaupun dia ada dalam kejadian yang kita lewati, ada hikmah. Tapi nyari hikmah kan tetap ada nyalahinnya Allah, ada nyalahin Allah itu. Gak apa-apa, terserah Allah mau ngapain saya juga. Ya saya mah ridho dan ada kebaikan. Terserah Allah mau ngapain saya juga kan negatif itu. Padahal yang mau dia. Maka kita kembali kepada beberapa kajian hikam kita beberapa hari yang lalu. Pintu ma'rifatullah ada ilmu dan ulama. Maka jangan jauh-jauh dari ilmu, jangan jauh-jauh dari para ulama. Disitulah ma'rifatullah. Maka orang kurang ajar sama gurunya, itu kurang ajar sama Allah. Karena yang nunjukin kita ke ilmu dan ke ulama itu Allah. Agar Allah dikenali, kemudian lah pintu kenal Allahnya ditendang. Akhirnya belangsak hidupnya. Bisa pahami ya? Jadi tingkatan pertama kita mencintai Allah. Udah pokoknya itu tadi. Maunya bersyukur aja. Ngeliat hidup tuh enak aja. Akhirnya kita dapat sesuatu yang di luar ekspektasi, di luar usaha kita. Akhirnya lupa deh sama selainnya. Wah, ini mah murni dari Allah. Ketika sudah begitu, nanti dalam setiap rangkaian kegiatan yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ada di balik itu semua. Sehingga itulah yang membuat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Semoga manfaat. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika